مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang masih dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga sampai saat ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam rangka ceramah singkat Ramadan yang dengan tema etika bercanda dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita berharap kita mendapat syafaat dari beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar sekalian, tema kita adalah tentang etika bercanda dalam Islam. Bercanda merupakan salah satu bentuk komunikasi sehari-hari yang dipakai oleh makhluk sosial untuk sekedar mencairkan suasana atau mengakrabkan diri. Bercanda merupakan aktivitas sederhana yang bisa membuat hidup terasa lebih ringan. Canda bisa kita ibaratkan seperti garam yang ada pada makanan. Jika makanan tidak dibubuhi garam, maka makanan itu akan terasa hambar dan lidah tidak bisa menikmatinya. Begitu pula lah, bila makanan itu terlalu banyak garamnya, maka makanan itu tidak nikmat dan tidak lezat kita nikmati, sehingga lidah pun tidak bisa menerima dan menikmatinya. Seperti itulah kiranya yang terjadi pada sebuah canda. Para pemirsa dan pendengar sekalian, seorang muslim sudah sepantasnya menjadikan canda dalam dirinya pada posisi yang tepat dan proporsional, yaitu tidak menjadikan setiap keadaan dan kesempatan senantiasa dipergunakan untuk bercanda, dan tidak pula selalu terkesan keras dan kaku. Dan yang tidak kalah penting adalah yang perlu diperhatikan dalam bercanda, hendaklah candaan itu tidak keluar dari sebuah nilai-nilai kebenaran. Para pemirsa dan pendengar sekalian, dalam Islam, bercanda merupakan hal yang diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah juga melakukannya. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah beberapa kali bercanda kepada para sahabatnya. Namun candaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah jenis candaan yang tidak melampaui batas. Dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan radhiyallahu an, dia berkata, suatu ketika datang seorang nenek tua mendatangi Rasulullah SAW. Nenek itu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek tua." Nenek itu langsung pergi dan menangis. Nabi berkata, "Kabarkanlah kepadanya bahwa wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam kondisi seperti nenek tua." Kemudian Rasulullah membacakan surah Al-Waqiah ayat 36-37 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnahunna abkara uruban atsroba." Lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, saat itu dikisahkan ada seorang laki-laki yang meminta tunggangan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah merujuknya untuk menunggangi seekor anak unta. Beliau berkata, "Engkau bisa menunggang seekor anak unta." Lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan seekor anak unta?"
Rasulullah SAW lalu menjawab, bukankah setiap unta dewasa juga dilahirkan oleh unta yang juga pernah waktu itu yang pernah kecil. Dalam suatu ketika juga bahwa candaan itu bukan hanya datang dari Rasulullah SAW saja, tetapi juga para sahabat juga pernah bercanda kepada Rasulullah. Di mana dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sedang memakan kurma, maka kemudian Ali mencandai Rasulullah dengan memindahkan biji kurma ke dekat Rasulullah. Lantas kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah sangat lapar karena biji kurmanya banyak di dekat Rasulullah. Lantas Rasulullah membalas cerdas candaan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sebenarnya kamulah yang sangat lapar. Lihatlah di dekatmu, tak ada satupun biji kurma. Apakah engkau memakan kurma beserta bijinya sekaligus? Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga Rasulullah memiliki seorang sahabat yang berwatak jahil dan sering bergurau dan bercanda kepada Rasulullah bernama Nuaiman. Suatu hari Nuaiman mendatangi Rasulullah dengan membawa buah-buahan sebagai hadiah. Tidak lama setelah itu datanglah penjual buah itu. Ia menagih uang pembayaran buah-buahan yang dibawa Nuaiman kepada Rasulullah. Rasulullah yang terkaget pun bertanya kepada Nuaiman, bukanlah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepadaku? Rasulullah bertanya kepada Nuaiman. Ternyata Nuaiman berhutang terlebih dahulu kepada penjual buah itu. Ia berkata kepada penjual buah, bebankan tagihan buah-buahan di atas nama Rasulullah SAW. Nuaiman menjawab pertanyaan Rasulullah, benar ya Rasulullah, aku sungguh ingin memakan buah-buahan ini bersamamu, tetapi aku tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah tertawa, ia lalu membayar harga buahan yang ditagih kepadanya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa riwayat di atas jelas menunjukkan bahwa bercanda dalam Islam itu adalah boleh. Rasulullah sebagai sosok teladan penyempurna akhlak dan perbuatan manusia tentu memberikan garis-garis terkait dengan etika dalam bercanda ini. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku Be a Great Muslim, Anasis Musayyadah pernah menyebutkan bahwa Islam adalah agama pertengahan yang mengatur segala kegiatan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan dalam urusan sekecil seperti bercanda dan tertawa pun ada aturan-aturan dan adab dan etikanya. Ada beberapa etika yang perlu kita pedomani dalam kita melakukan canda dalam kehidupan sehari-hari ini, supaya canda yang kita lakukan itu tidak berdosa dan mungkin akan bernilai kebaikan. Yang pertama, rambu-rambu yang harus kita pedomani dalam bercanda pertama adalah jangan menyembunyikan barang orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda ataupun sungguhan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita dilarang untuk menyembunyikan barang saudara-saudara kita, walaupun itu secara sesungguhan ataupun mungkin hanya sekedar bercanda, karena sesungguhnya itu akan memberikan sebuah dampak negatif terhadap hubungan kita dengan sesama kita dan juga memberikan gangguan psikologis kepada pemilik barang. Yang kedua adalah jangan menakut-nakuti. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan yang artinya tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim lainnya. Baik itu mungkin hanya sekedar bercanda atau melakukan supaya orang tertawa, kemudian orang menakut-nakuti saudaranya, baik dengan cara mengacungkan senjata ataupun dengan cara yang lain dalam rangka orang mungkin saja bercanda, tetapi candaan itu akan membuat orang takut. Yang ketiga, bahwa etika bercanda itu jangan berbohong dan menghina. Hindarilah berbohong atau menghina orang lain walaupun hanya sekedar bercanda. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya aku bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar.
Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Yang keempat, yang menjadi etika atau rambu-rambu dalam bercanda adalah jangan berkata-kata buruk ketika berbicara. Umat Islam hendaknya mengucapkan perkataan yang baik. Hindarilah perkataan buruk, bahkan jika itu hanya sekedar gurauan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzawu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik atau lebih benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang kelima, yang juga harus kita pegangi dalam etika bercanda itulah jangan berlebihan dan berbuat olok-olok. Ketika kita sedang bercanda, tak jarang ada orang yang kadang-kadang berlebih-lebihan dalam candanya hingga melampaui batas. Sikap demikian tentu merupakan pertanda orang itu tidak memiliki niat yang benar dalam bercanda. Ketika seseorang mengutarakan candaan yang menjatuhkan martabat orang lain, menggunjing orang lain, dan merusak kewibawaan orang lain, maka itu sama saja dia menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Dan yang keenam, yang juga menjadi rambu-rambu yang perlu kita pedomani dalam bercanda adalah jangan bercanda dengan menggunakan simbol-simbol agama. Jika ada orang bercanda dengan membawa atribut agama dan juga dengan niat melecehkan, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 65 yang sebagai peringatan, walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya sendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Peristiwa yang sedang viral terjadi saat ini, di Bulukumba ada dua orang gadis yang kemudian melecehkan ayat suci Al-Quran, padahal dia seorang muslimah, yaitu dengan memberikan terjemahan terhadap surah Al-Takasur. Dia mengatakan bahwa Alhaakumut Takasur, kemudian diterjemahkan dengan melecehkan adalah bahwa Allah tidak bisa tidur dengan menggunakan kasur. Ini adalah merupakan lecehan terhadap ayat suci Al-Quran. Ini sebuah candaan yang tidak benar. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran itu bukan bagian dari sebuah yang harus dicandai. Bahwa Islam melarang bahwa jangan bercanda dengan menggunakan simbol-simbol agama. Masih banyak mungkin terjadi orang yang kemudian melakukan candaan dengan simbol-simbol agama ini. Demikian beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita bercanda. Sebagai umat Islam, hendaknya umat muslim mencontoh Rasulullah yang dengan tidak melampaui batas dan melukai hati. Adab-adab atau etika bercanda sejatinya menjadi fungsi kontrol agar umat Islam tetap menerapkan sikap hormat dan santun dalam bermasyarakat. Demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan kita dalam hidup ini, dalam mencairkan suasana dengan canda, kita bisa mempedomani etika bercanda dalam Islam itu, sehingga kemudian candaan-candaan yang kita lontarkan itu tidak menimbulkan dosa, tapi sebaliknya kita harapkan adalah candaan-candaan itu akan membawa kebaikan dalam hubungan antara sesama manusia dan juga membawa kebaikan dalam agama dan juga tidak menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.